welcome to Let's Talk with John Paul and MC Bensu. Tetap kali ini seperti hari Sabtu yang cerah setiap ya. Sabtu ya. Ya. Jadi kali ini sebenarnya saya juga agak excited hari ini karena tamu yang kita undang sebenarnya membuat kita bisa terinspirasi dengan spesial seperti ini. Betul. Nah, karena saya baru tahu loh bahwasannya Medan ada orang terkenal juga, orang sukses. Betul sekali. Terutama di bidang perfilman. Bener. Nah Ben, kalau gue mau nanya nih, kalau ngomongin tentang film, biasanya kamu itu lebih suka nonton film yang seperti apa sih? Kalau aku sih biasanya lebih suka yang psikopat-psikopat. Psikopat, oh berarti kayak thriller pembunuhan begitu ya? Benar, detektif, jaksa, wah itu mantap. Sama, gue juga suka yang kayak begitu sih. Nah, Gue pikir lu suka drakor. drakor enggak. Enggak ya? Oke, jadi kita langsung aja welcome bintang tamu kita, narasumber hari ini, James. Nah, Halo. Selamat siang, James. John Paul Lovers, selamat siang, Bensu. boleh John dong Paul. untuk James dulu, perkenalkan diri dulu lah bro. Ya. Oke, nama saya James Rianto. Saya asli Medan, sudah berkeluarga, sayangnya ya. Umur berapa nih emang ya? Tahun ini umur saya 37 tahun. Nggak kelihatan ya. Sio babi dong berarti. Sio babi, betul. Sama malu berarti. Sama. Iya. Oke, untuk James sendiri, sekedar informasi untuk John Paul Lovers, beliau Yes. merupakan seorang penulis yang sudah berhasil mencetak sekitar 500 ribuan viewer kalau nggak salah ya, yang melihat, yang menonton film yang Anda buat. Saya itu sebagai penulis dan produser. Dan Penulis sutradara dan juga ya. produser. Dari aku Islam, gimana? Sutradara juga ya. Sutradara juga, Oh semuanya bro. singer juga, aktor Sih. juga. Bro dari Medan serius ini, Iya. dari Medan. Asli Medan, iya asli Medan. Wih. Asli Medan. Jadi banyak, gua dulu nggak kenal dia bro. Jadi gua kenal dia itu kan banyak yang bilang muka dia kayak J-Chow bro. Berarti film pertama langsung meledak gitu ya? Termasuk box office sih. Box office. Box office ya. Judulnya Karena ajarin. angka 500.000 itu sudah termasuk box office di Indonesia. Wih. Iya. Nah boleh share nggak nih sebelumnya awalnya itu gimana sih kok bisa mencintai dunia perfilman itu? Iya. Awalnya gimana tuh? Oke, jadi tahun 2016 itu saya menutup usaha saya di bidang pakaian jadi. Ya, jadi tahun 2016 akhir saya ke Jakarta. Awal tahun 2017 saya sempat belajar sinematografi di pusat perfilman Haji Ismail. Ya, jadi di sana saya ambil kayak workshop gitu, kayak kelas sinematografinya sekitar 2 tahunan. Itu umur berapa coba? Tahun 2016 saya masih 4 kayaknya ya. 33 lah. 33. Iya, 33. Terus Jadi di alasannya sana- apa tuh? Alasannya apa kok? kepengen memang dari awalnya terjun di saya dunia itu film suka, gitu? cuma suka aja hobi menulis cerita fiksi-fiksi begitu. Jadi artinya saya itu punya satu mimpi bagaimana karya saya itu bisa ditonton atau bisa dinikmati oleh khalayak rame begitu. Wih. Ya. Umur 33 belajar ke Jakarta. Ya, itu salah satu film yang menginspirasi saya itu film Avengers. Avengers ya, karena Awalnya setiap dari dia sana, superhero ada, berarti ya? iya dia ada muncul itu bukan masalah superhero sih, karena kita begini ya, di film Avengers itu setiap sisi itu bisa dibikin turunannya, kayak ada scene di mana tiba-tiba ada yang lewat itu tiba-tiba bisa dibikinin sekuennya begitu. Nah, jadi artinya saya cukup Menarik lah. kagum dengan kemampuan penulis cerita dan kreator dari Avengers ini gitu. Ya, jadi artinya kita mesti melihat secara detail begitu. Setiap scene demi scene itu ada makna tersembunyi begitu. Jadi kenapa tidak membuat film yang kira-kira dekat-dekat dengan Avengers, Bro? Nah, kalau itu nanti kita akan ngomong. Oh, iya. Levelnya udah beda sekali. Dari film cinta terakhir ya. Gimana? Terakhir kan filmnya kan ini tentang film cinta ya. Film terakhir kamu ya. Genrenya sebenarnya genrenya ini genre yang baru. Dia itu genre religi romantis. Religi romantis. Iya, genre yang baru. Nah, sebelum kita menuju ke filmnya ini, saya Iya. pengen tahu sebenarnya prospek untuk perfilman di Indonesia terutama Iya. itu gimana sih? Bagus atau tidak? Menjanjikan nggak? Profitnya Prospek luar bisnisnya biasa nggak? ya, Kira-kira? prospek bisnisnya, Soalnya oke. kan terus terang ya, kita kan di Iya, entertain iya, juga iya. udah lama Iya, kan? iya, Jadi iya. kita masih dalam ibaratnya kata dalam tempurung selama ini kan. Iya, iya, Kita iya. hanya bergerak di wedding lah, event di Medan lah, dan tidak pernah tahu apa itu perfilman gitu.
Oke, kalau boleh saya kasih ilustrasi ya, ada beberapa film yang untung besar banyak, tapi juga banyak yang rugi besar banyak juga. Jadi artinya di film ini tidak ada satu formula pasti yang bisa menjamin bakal laku, bakal sukses, tidak ada. Ada satu pakem bahwa di Indonesia ini kita pakai artis artis B itu pasti laku. Memang artis A itu kalau misalnya dia main film, statistiknya itu 7 dari 10 film dia memang sukses box office. Tapi 3 diantaranya itu semuanya amsyong besar, rugi besar. Nah, kalau saya kasih datanya, oke, kalau kita bilang ini, kita kasih yang jelek dulu ya. Contoh film Fox Toxic, kalau tahu Fox Toxic itu buatan MD Entertainment dengan budget sebesar 25 miliar. Iya. Dapatnya cuma sekitar 400.000 penonton. Itu cuma kalau dikonversikan ke uangnya cuma sekitar 7M. 4 kali 15.000 itu 6M doang. Waduh, rugi berapa lipat tuh? Itu satu ya. Kedua ada film yang namanya Sultan Agung. Ini kalau misalnya Joe Lovers mau cek di Google boleh. Itu semuanya ada. Sultan Agung itu film biografiknya BH-nya saya udah lupa ya. Itu budgetnya sekitar 25M juga. Dapatnya itu cuma 80.000 penonton. Waduh. Nah, itu cuma berapa itu? 8 kali 15.000 cuma 1M. Enggak sampai, Bang, enggak sampai. Nah, waduh, kalau yang ketemu kejadian kayak begitu, waduh, sedih juga lu ya. Pasrah lah ya. Untungnya saya nggak ketemu itu. Pasrah juga. Alhamdulillah enggak ya. Jadi oke. Jadi itu yang jeleknya ya. Kalau yang bagusnya ini film Dylan, kita ngomong. Film Dylan itu pertamanya itu diposisikan sebagai film yang kalau kita ngomong itu film budget rendah gitu. Iya. Underdog lah. Iya, underdog. Dengan angka cuma ya 5M, 6M. Tapi begitu dia launching, begitu meme-nya muncul kan, kalau sekarang udah pada tahu mungkin kan, begitu itu berat, biar aku saja gitu-gitu kan, itu meme-nya tuh kan. Nah, langsung itu meme muncul, langsung film itu jadi box office number 1 di Indonesia. Nomor 1 ya. Dengan perolehan terakhir itu 6,4 juta penonton. Nah, coba Anda film Dylan lumayan lama loh di bioskop loh. Maksudnya bertahan berbulan-bulan juga loh ya. Yang pertama. Dia ada Dylan 1 juga. 6,4 juta itu sekitar berapa tuh? 6 kali 5 sekitar 90M lebih. Itu modal 6M, bro. Nah, itu maka kalau Anda mau tanya prospeknya itu. Ya namanya bisnis lah, intinya ada untung ada rugi lah. Kalau bagus untungnya kita mesti memang artinya konsepnya pertama, kedua juga kontennya juga kalau saya merasa begitu sih. Berarti penulisnya, produsernya, ya kan? Itu juga penting saya rasa ya. Yang paling utama menurut Jim sendiri perfilman lebih ke artisnya, yang ke ceritanya, atau tadi yang dibilang Bujang Poto betul, semuanya itu penting, tapi kembali lagi tidak bisa menjamin bakal sukses juga. Nah, kira seperti itu. Nasib lah ya, seperti lagu ya. Iya, jadi jadi kayak misalnya dengan modal yang sangat besar juga bisa ada kemungkinan kerugian itu bakal ada ya berarti. Makin besar modal kita, makin besar peluang kita untuk rugi. Jadi makanya tadi Bob Benso ada nanya kenapa nggak bikin film Avengers. Nah, di sanalah letak perbedaan level kita sama Hollywood. Karena di sini kita mengusahakan makin rendah budget supaya kita bisa bisa semakin besar. Balik modal semakin cepat begitu. Nah, kalau ngomongin tentang perfilman dengan angka yang begitu besar, itu di balik layarnya sebenarnya ada yang support atau gimana nggak sih? Atau di film saya, misalnya contoh lah, misalnya kan, mungkin yang sesuai kamu punya pengalaman lah, maksudnya gitu kan. Tapi sebelum ke sana mungkin boleh cerita dulu nih, mungkin dari film yang meledak dari James sendiri, itu modalnya berapa? Oke, jadi film Ajariaku Islam itu modalnya sekitar kalau sama budget promosi ada sekitar 9M. 9M. Iya, karena promosi itu kalau di film itu mesti berbanding sejajar ya. Misalnya produksinya 5M, mestinya 5M juga gitu. Promosinya. Nah, tapi kita beda karena kita kan artinya masih kelas menengah ke bawah gitu kan. Kita produksinya sekitar 5,5M. Promosinya cuma sekitar 3,5M begitu. Total sekitar 9M. Tapi itu nggak include produksi dan fee artis semuanya udah di dalam ya berarti. Kalau produksi itu udah semua. Udah dari kalau kita di film itu ada tiga tahap ya. Tahap persiapan itu pra produksi, tahap syuting day kedua itu syuting days artinya produksi, tahap ketiga itu post production
itu yang untuk editing segala macam itu yang di post produksi. Nah 3 tahap itu yang kita lewati. Itu produksi berapa lama ya film Ajariku Islam itu? Dari tahap persiapan pra-produksi sampai post produksi itu sekitar 6 bulan. Itu syutingnya di Medan loh bro? Syutingnya 60% di Medan, 40% di Tangerang, Jakarta juga. Kalau dihitung-hitung 9M dapat viewer 500-an ribu. Iya. Berarti dapat berapa ya? Kita hitung dulu. 525.000 itu kalau dikali-kali 15.000 sekitar 8M lebih. 8M lebih dia. Iya. Seri dong. Kalau mau dibilang masih untung karena masih ada. Oke, kalau ini mungkin bisa saya jelaskan juga ya. Pemasukan dari film itu ada dari bioskop, tiket bioskop pertama. Kedua dari Haxia TV, TV Antv, kalau mau jual ke Netflix juga bisa, iFlix. Itu film-filmnya udah ada ya di Netflix, udah ada ya? Kalau film saya kebetulan kemarin saya di Hook, HOQ. HOQ. Dan sayangnya udah likuidasi dia. Iya. Likuidasi. HOQ udah hilang ya. Iya, udah amsyong ya. Jadi kembali lagi dia masuknya dari tiket bioskop satu kan, terus dari Haxia TV, Haxia streaming online. Terus dari sponsorship juga bisa, terus ada juga dari maskapai itu kadang kita naik pesawat Batik Air ya itu ada kita nonton film itu semua dibayar sama maskapainya kita gitu. Nah itulah sumber pemasukannya. Banyak lah intinya lah. Iya, dia artinya sumber pemasukan cukup banyak. Intinya untung besar lah James lah ya. Amin, ya saya aminkan. Jadi untuk James sendiri dengan modal sekitar 9M tadi, ada investor di belakang nggak? Siapa sih? Kalau investor langsung tidak ada ya, cuma waktu itu saya masih single fighter. Cuma untuk distribusinya saya dibantu oleh Era Pictures, miliknya Raffi Ahmad ya. Ya, artinya beliau itu pertamanya melihat trailer saya di YouTube. Beliau mengundang saya untuk ngomong di kantornya. Artinya kalau saya didistribusikan oleh pihaknya dia, saya bakal dapat slot tayang yang lebih cepat begitu. Nah, ini ada satu hal lagi. Kalau untuk tayang di bioskop itu tidak segampang yang kita pikirkan selama ini. Karena terus sekarang aja ada sekitar 200-an film masih antri di belakang. Terus jam tayangnya itu mau mesti compete dengan film lain. Dia artinya kita kayak bisnis ya. Barang Anda di toko A gitu kan, kalau nggak laku ya Anda turun gitu. Terus berapa lama di bioskopnya itu sesuai keinginan kita atau tidak, gimana itu sesuai keinginan, itu sesuai pasar. Kalau pasar masih rame, Anda bisa bertahan. Kalau pasar sudah mulai jenuh, bisa aja 3 hari Anda udah turun langsung. Waduh, kalau 3 hari turun selesai dong bro. Selesai lah. Betul. Dan tidak fair. Kalau saya bilang bukan tidak fair, artinya ini kebijakan yang cukup berat buat film Indonesia, di mana film Indonesia itu diluncurkan pada hari Kamis. Di mana hari Kamis itu adalah hari yang paling sepi di antara seminggu itu. Iya. Nah, jadi artinya hari Kamis kalau Anda muncul, kalau Anda kapasitasnya nggak terisi sesuai dengan yang besok mau, Kamis muncul, Jumat muncul, Sabtu langsung take down, kalau sepi. Waduh, berarti nggak dikasih kesempatan yang cukup panjang ya? Ya, makanya kita mesti punya strategi untuk menjaga 3 hari pertama di bioskop itu. Itu kita sudah punya strateginya di sana. Nah, kali ini mungkin kita langsung saja menuju ke filmnya ini. Iya. Dengan judul Ajarin Aku Islam. Betul. Untuk James sendiri, setahu kita ya bukan Muslim kan? Bukan. Kenapa ke religi dan harus Islam misalnya? Jadi ini juga ada latar belakang ceritanya. Ada cinta nih dalam. Bentar, ada belum. Pernah. Ada kayaknya dia nih. Latar belakangnya begitu. Pertamanya sebenarnya bukan film dengan tema religi romantis ya, bukan. Sebenarnya film yang pertama mau saya bikin itu film horor, yaitu Begu Ganjang. Nah, itu Begu Ganjang kalau misalnya Anda tahu itu tentang setan Batak gitu. Setannya orang Batak. Nah, jadi waktu itu sudah sempat pembicaraan ke sana, bahkan sudah siap ditulis, sudah siap diproduksi. Bisa kasih bocoran dikit nggak bro? Setan Batak itu gimana sih? Nggak pernah dengar gue. Ada tanduk besar merah gitu ya? Dia itu penjaga lumbung gitu. Kadang juga dipakai buat kongta orang, buat santet orang gitu juga. Okay. Itu dia setannya dari janin yang nggak jadi, terus di Jambi jadi bikin ganjang gitu. Nah, itu saya kan artinya saya dari Medan. Saya sangat mau ngangkat Medan. Obsesi buat mengangkat kota Medan begitu. Jadi artinya segala apapun yang saya mau tunjukkan di kancah nasional saya mau angkat Medan. Nah, di waktu itu saya ketemu dengan Pak Haji Deddy Miswar. Nah, dialah yang cukup banyak memberi masukan buat saya untuk bikin film. Jadi pertanyaan pertama yang saya tanya ke beliau tuh, saya nanya, Pak Haji kalau mau bikin film itu bagaimana? Saya mau belajar gitu.
Dia cuma ngomong satu kata aja. Kamu mau baca bikin film ya bikin film gitu kan. Kalau terjun langsung ya. Iya, betul kan? Mungkin tahu ya. Memang harus berani. Iya, bikin film. Katanya kamu mau baca bikin film ya bikin film. Kamu nggak show ya berarti nggak ada yang nonton. Iya, betul. Cuma mau bikin film apa aja gitu kan, dibilang kan genteng gitu kan. Saya bilang, oh saya mau bikin film horor gitu. Loh, kenapa mesti horor? Karena horor itu yang paling laku kalau di Indonesia gitu kan. Nah, karena memang yang sebelum saya bikin film, saya kan ada riset juga kan. Artinya genre pertama itu sebenarnya genre yang paling laku tuh ya. Sekali keluar itu bisa hantu-hantu terus tuh berbulan-bulan tuh bro. Iya, benar. Sebenarnya genre yang paling laku itu komedi romantis yang pertama. Yang kedua baru yang berbau setan-setan, horor gitu. Ya artinya ya kita angkat film horor ini udah nggak salah, udah artinya ya udah yakin laku lah gitu kan. Cuma dibilangnya satu hal, lu mau bikin film horor begitu, lu mesti hadapin lagi persaingan dari pihak yang udah lebih mapan. Ya. Bisa nggak lo katanya? Lu jangan-jangan udah muncul film ini genre yang sama dengan mereka, bisa 3 hari udah turun katanya. Langsung aku sadar kan, aku bisa kayak down langsung bang gitu. Oh, bisa juga ya. Ya maksudnya itu persaingannya banyak berarti iya, ya. Pasti. Banyak. Pertama, kedua juga artinya genre yang kamu tawarkan itu apakah cukup bisa menarik animo penonton? Karena sudah cukup banyak genre yang serupa gitu kan. Jadi kamu mesti punya genre baru yang bisa menarik penonton katanya. Dan kenapa kamu nggak mau bikin satu film yang juga mengedukasi? Karena selama ini kalau kita perhatikan di Indonesia ini kan sudah banyak tayangan yang tidak mengedukasi. Terutama kalau di TV ya, sinetron kan. SMP udah pacaran segala macam, nah itu udah berantem, naik motor-motoran, ya kan. Dan sayangnya di film juga kayak begitu. Memang begitu. Film Dilan yang diangkat apa? Kisah cinta remaja anak SMA, pergaulan bebas, ya kan, bonceng-boncengan motor, ya kan, itu pertama. Kedua kalau nggak itu ya film ini pocong, kuntilanak, ya kan. Jadi pernah ada suatu waktu saya ketemu dengan orang luar, dia juga produser film. Dia sampai menganggap kita itu di Indonesia itu kita cuma bisa bikin film hantu katanya, bikin film horor. Horor dan sinetron. Iya, kuntilanak katanya gitu. Ujung habis. Kalau kita nanya orang itu film Indonesia, mereka sudah ingat kuntilanak. Begitu. Sampai segitunya. Apa mungkin di Indonesia paling banyak kuntilanak kali bro? Jadi banyak cerita kuntilanak yang mau diceritain. Bisa jadi bro. Iya, betul. Iya kan? Tapi memang cerita hantu itu juga yang paling disukai oleh orang kita di sini kan. Tampaknya saya cukup prihatin, cukup memberi perhatian ya, artinya kalau bisa kita kan di naik level filmnya ya kan. Karena saya juga berasal dari penikmat film yang kayak Anda semua lah kan, penikmat film Hollywood gitu, film-film luar negeri gitu. Oke, berarti kita balik lagi nih ke pertanyaan tadi yang si Vensu tanya punya kan. Mengapa tertarik memfilmkan sebuah film religi? Oke, itu pertama. Islami. Nah, itu pertama tadi. Jadi artinya saya langsung terpikir, oh kenapa saya tidak mengangkat film yang bertema Islami, karena kebetulan saya juga dulunya punya ya kisah-kisah, secuil kisah dengan garis muslim gitu. Jadi artinya oke, karena kan kita kalau mengangkat tema ini kan mesti yang mengedukasi seperti wajangan Pak Haji kan. Jadi artinya ya udah kita coba ngangkat kisah hubungan cinta beda agama ini supaya untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bagaimana seharusnya hubungan cinta beda agama ini janganlah sampai dikonversikan ke hal-hal yang negatif gitu. Yeah. Jadi cerita kamu nih maksudnya nih James? Terinspirasi. Kamu dibilang ini kisah cintanya universal, karena setiap orang juga pasti pernah mengalami kan. Kamu pernah ngalami nggak? Saya pernah ngalami juga, terus sekarang pernah ngalamin. Ya. Habis itu maka itu dia baru bisa nulis bro. Iya. Gagal ceritanya. Gagal dong. Gua nonton filmnya, iya kan? Iya, terakhir kan dia punya aktor meninggal kan. Iya. Gua pikir dia sempat sekarat berarti. Dia kan enggak, bukan. Ketiga waktu saya Kristen ya, saya juga suka belajar Islam juga. Saya memiliki beberapa hal yang membawa Islam juga. Tapi maaf ya James, untuk di Indonesia terutama ya. Kita kalau udah bercerita, kita udah buat film, kita udah mengangkat satu tema, biasanya kalau kita ambil mayoritas tuh udah pasti profit dong, pasti untung dong. Apakah itu juga merupakan tidak menjamin, pemikiran? Sekali lagi tidak menjamin, tidak menjamin. Buktinya banyak tuh yang film-film religi yang gagal banget. Kalau boleh saya kasih informasi itu, pas di film saya launching itu ada satu film juga, film religi, judulnya 99 atas nama cinta.
dan artisnya juga tidak tanggung. Itu artisnya itu Acha Septriasa, tahu nggak? Iya, iya. Nah, Acha Septriasa. Itu dia cuma launchingnya sekitar kalau nggak salah cuma 2 mingguan udah hilang. Saya masih bisa sebulan. Puji Tuhan. Puji. Nah, itu. Berarti bukan alasan Iya. agama Islam ini yang membuat kamu tertarik buat film supaya profit besar ya? Sebenarnya bukan agama sih yang saya angkat. Saya mengangkat sisi toleransi, sisi pluralisme. Itu yang saya angkat. Karena terutama saya sangat perhatiin ya, terutama di Medan ini ya. Saya bisa merasakan bagaimana jurang yang kalau kita bilang bukan besar ya, ada gitu antara non muslim dengan muslim gitu kan, antara kita Tionghoa dengan suku lainnya. Itu ada satu gap. Jadi saya punya satu misi, saya punya satu mimpi, bagaimana kita menyatukan semua perbedaan yang ada di Medan ini gitu. Amin. Semoga tercapai. Tapi posternya juga menarik sih. Iya. Saya lihat kayaknya bukan hanya orang untuk dewasa doang ya. Iya. Anak-anak juga ada punya juga pengen nonton gitu. Saya nggak tahu sih karena artisnya bukan, atau apa. Bukan anak-anak sih. Tapi kalau ada anak yang suka. Maksudnya posternya itu ada yang membuat menarik juga menurut saya. Iya kan. Yang paling heboh tuh waktu itu di trailernya. Karena kan temanya itu kan lain kan, berani gitu. Terus ada bahasa Hokkien Medan. Jadi orang Medan pun kadang lihatnya ada film apa ini gitu. Film yang temanya ajaran Islam tapi kok ada bahasa Hokkien Medan juga gitu kan. Nah, ternyata kan pada belum tahu ada orang Medan kita di belakangnya gitu. Nah, bagi James sendiri film Ajarnya Aku Islam ini kan menurut saya sih pasti udah susah lah. Susah kenapa? Karena kan kita bukan agama Islam, itu yang pertama. Pasti ada kendala, mungkin pas buat filmnya kita harus menjiwai kesananya itu. Kendalanya banyak nggak? Mungkin ada kontroversi ya. Iya, mungkin ada nggak? Kalau untuk penulisannya terus terang lancar ya. Puji Tuhan lancar, karena saya dibantu oleh salah satu penulis dari Pak Haji Miswa juga, yaitu Hari Suhud. Dia yang menulis skenario di, kalau tahu itu Para Pencari Tuhan. Kalau yang muslim pasti tahu film ini. Film ini yang tiap bulan puasa ada muncul di TV pas waktu sahuran gitu. Jadi artinya saya dibantu oleh seorang penulis Islami juga di dalamnya. Dari segi alurnya saya ngatur, cuma untuk dialognya, untuk dari Islamnya beliaulah yang bantu. Jadi artinya ya film ini memang kita persiapkan secara matang lah gitu, enggak menyinggung siapapun, enggak menyinggung agama lain, enggak memperatkan agama lain, merendahkan agama yang satunya lagi, tidak begitu. Jadi pas film ini udah launching ada nggak kayak kejadian ada haters ya kan? Mungkin ada yang nggak suka. Kalau namanya haters pasti ada ya. Atau kayak misalnya contoh-contohnya dengan kata-kata seperti kok filmnya kayak begini sih atau apa gitu kan? Iya. Kalau haters saya merasa dikit ya. Justru yang banyak dukung itu yang dia punya komen negatif itu dikit ya? Dikit, justru yang hatersnya dikit. Justru yang paling banyak supportnya itu dari teman-teman kita yang muslim. Semuanya bahkan mendoakan saya dapat hidayah, katanya begitu. Saya aminkan. Amin. Bro udah sukses di episode pertama ini, udah film pertama dan meledak lah, masuk box office Indonesia kan, ceritanya begitu. Iya. Anda sebagai orang Medan, saya pribadi nih ya, sebenarnya baru mengenal James sebenarnya. Iya. Nah, saya juga tidak tahu dia itu penulis. Kita nggak tahu. Nah, tanggapan tokoh-tokoh masyarakat di Medan ini, terutama seniman-seniman, pemerintahan Kota Medan, media Kota Medan, kira-kira welcome nggak dengan film-film kayak gini? Dengan apalagi orang Medan ya? Iya, betul. Ini ada apresiasinya nggak misalnya? Ini bukan kritik, bukan ini ya, dan juga saya juga nggak minta dihargai, nggak minta diapresiasi. Tapi yang jelas dari pemerintahan Kota Medan itu tidak ada sama sekali satu usaha untuk mengapresiasinya, sama sekali nggak ada begitu. Harusnya mereka tahu dong ini karya anak Medan. Harusnya mereka tahu, pertama, kedua juga artinya ikon-ikon Kota Medan yang diangkat ke nasional ini cuma di film saya satu ini. Kayak Masjid Raya, Lonsum, ya kan, terus Lapangan Merdeka. Coba Anda cari di support juga berarti ya. Kalau dibilang support, ya disupport juga sih. Cuma
Ya dari Pemdanya ini tidak ada satu, paling nggak dicari yang dicari. Oh James, terima kasih sudah mengangkat Kota Medan, bla bla bla. Apresiasi lah intinya. Ya, tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Karena terus terang, saya sebagai orang Medan nggak tahu ada film ini. Karena filmnya waktu dia launching di bioskop ini kayaknya nggak sampai sebulan kan udah terjadi corona pandemik ini, bro. Waktu itu masih. Ini ceritanya kan? Barusan ini. Ini kan dia launching bulan 1 bulan 2 kalau nggak salah. Nah, kita tayangnya tanggal 17 Oktober 2019. Turunnya itu sekitar Desember. Iya, Desember itu awal. Udah mau masuk ini. Ya, sudah mulai ada isu-isunya lah. Isu-isu udah mulai. Cuma masih rame sih, waktu itu masih rame, penontonnya masih rame. Bukan di bulan 1 ya? Bukan bulan 1 2020 ini. Bukan. Oh, di akhir tahun berarti ya? Iya. Jadi ini ada sedikit lagi lanjutannya. Dari pihak media pun artinya ada, bukan semua ya, banyak yang juga support sih. Cuma ada 1-2 orang media yang cukup sinis begitu. Jadi pertanyaannya kita udah tahu. Contohnya mungkin bisa isi. Dia nanya satu, dia nanya saya begitu. Abang bikin film ini cuma buat cari untung kan? Sama dong kayak tadi saya tanya. Nah, itu kan. Saya langsung jawab. Iya dong, saya rugi. Ya, cuma saya tahu, cuma kita tahu yang dia maksudnya itu pertanyaannya bukan seperti itu. Iya. Kalau mau digambarkan itu, dia nanya apa sih kayak begini. Anda ini kan Tionghoa. Benar. Bikin film beginian, Anda cuma mau cari untung kan? Ras lah ini. Nah, artinya Anda cuma memanfaatkan kepercayaan orang. Maksud pertanyaan seperti itu. Cuma begitu kalau Anda udah nonton film ini, Anda udah pasti tahu. Tapi memang terus terang pada saat gitu. Ko Chonpa bilang narasumber kita kali ini adalah James yang filmnya ajaran aku Islam, saya juga berpikiran itu, bro, bukan dia aja. Saya langsung berpikir, ini udah pasti untung kan, cari mayoritas, gitulah seperti biasa. Betul. Memang segmen pasar yang saya sasar itu memang mayoritas, karena itu kan strategi bisnis dong. Terlepas dari motivasinya ya. Karena artinya kan saya juga kembali sama wajangan tadi yang dikasih Pak Haji di Miswar. Dia bilang kalau mau cari untung di film, kenapa mesti film horor? Film religi juga bisa. Yang penting konsepnya mantap, kontennya bagus, menarik, udah. Nah itulah yang saya terapkan di film saya, film Ajaranku Islam. Pasti mau untung lah, nggak untung. Ya makanya ya kan kerja kan aneh kan, pertanyaan aneh kan. Abang mau cari untung aja kan? Ya iyalah, nggak cari rugi, nggak mungkin kan. Yang kerja semua makan apa ya kan? Betul nggak? Cuma maksud hatinya itu saya tahu, motivasi pertanyaan saya tahu. Tapi pastinya kan memang ada yang selalu melontarkan statement-statement negatif untuk kita, apalagi suku Tionghoa lah, maksudnya di Indonesia ini. Kapok nggak, bro? Bakal buat film selanjutnya misalnya? Oke, kalau mau dibilang kapok, tidak ya, karena saya ini seorang filmmaker dan passion saya di filmmaking. Saya akan tetap menghasilkan karya semampu yang saya bisa. Walaupun banyak yang kritik. Karena saya kan sering ngomong di media itu. Inilah film pertama di Medan yang mengangkat ikon Kota Medan di kancah nasional, perfilman nasional. Jadi ada beberapa seniman, ada beberapa sineas juga yang mengkritik saya, walaupun juga banyak yang mendukung ya, tapi ada juga yang mengkritik saya itu katanya, Bang, film kamu ini sorry ya, bukan film pertama yang angkat Kota Medan, masih banyak tuh yang angkat Kota Medan katanya, bukan kamu saja. Jadi tolong kalau di media itu ngomongnya jangan seolah cuma Anda saja yang mengangkat Kota Medan gitu katanya. Ya saya sih nggak jawab dia, cuma kalau bisa saya jawab, saya mau jawab dia juga. Oke, yang angkat Kota Medan banyak, itu saya hargai, saya apresiasi ya. Saya apresiasi, karena saya juga termasuk dalam komunitas indie juga di dalam di dalam Medan ini. Jadi saya sangat, bahkan saya ada satu mimpi buat mengembangkan film Kota Medan gitu. Cuma saya mau jawab dia, cuma saya nggak jawab juga sih. Film yang angkat Kota Medan itu banyak, oke, terus banyak. Tapi ada nggak yang bisa mencapai power yang menonton seperti yang saya punya? 525.000. Ada tidak? Kalau ada, coba Anda ngomong sama saya judulnya apa? Saya mau tahu juga. Udah, dan coba kalau misalnya kalau mau cek di Google segala macam, itu sudah pasti tidak ada. Cek aja kalau nggak percaya. Nah ini merupakan salah satu kebanggaan. Iya. Yang mungkin artinya, masih banyak orang yang tidak tahu. Iya. Kan? Ya artinya film dengan kearifan lokal, dengan mengangkat budaya lokal bisa mencapai angka segitu di kancah nasional. Itu kan artinya, ya bukan saya sombong ya, itu artinya salah satu prestasi yang patut apresiasi, bukan yang dikritik seperti itu gitu kan. Ya seperti itu sih. Nah untuk James sendiri kan bergabung di banyak komunitas juga mungkin di Medan. Tadi cerita ada indie misalnya. Ada indie filmmaker ya banyak, iya. Nah pastinya kan sebenarnya
orang-orang yang bertalenta seperti James itu atau melebihi James sebenarnya banyak di Kota Masih banyak sekali, ya banyak sekali yang belum terasa, yang belum ada wadahnya untuk bisa bikin perfilman. Iya, mungkin nggak James sendiri untuk Kota Medan ini pasti kita tahu dong, Kota Medan kan besar nih, nggak mungkin dengan sendiri bisa mengangkat Kota Medan jadi terkenal kan, mungkin dong. Sama dan sebagainya kan. Ada tertutup kemungkinan nggak? Kira-kira kalau misalnya mereka yang memang pintar, tapi mereka mau belajar nih, gimana caranya step yang udah dijalani oleh James, mungkin bisa di-share ke mereka mungkin. Karena artinya saya juga bisa masuk ke industri film nasional, itu dibantu dengan komunitas indie Medan juga waktu itu. Maka saya sangat menghargai, sangat ingat budi lah dengan mereka gitu kan. Dan memang saya pun mimpinya pengen mengembangkan film di Medan gitu. Karena artinya sama ini kan kita kan dikasih satu mindset, kenapa kalau kita mau bikin film, kita mau acting, kita mau segala macam itu mesti ke Jakarta gitu. Padahal di Medan dulunya di sini kita ini pusat film nasional dulunya. Kalau kita baca sejarahnya ya, tahun 70-an itu kita di sini ada studio film di Sunggal, itu besar banget, besar kali di sini. Nah, artinya saya percaya kalau misalnya kita sama-sama kita bersatu, kita bahu membahu, kita akan bisa bikin satu karya yang lumayan untuk menggoncang kancah film nasional gitu. Satu lagi mantannya tuh dekat Sunggal bro. Lu diam. Satu lagi James. Iya. Ini maksudnya gini. Saya juga sudah ada satu wacana ya untuk komunitas indie di Medan ini, bagaimana kita mengubah indie menjadi industri begitu. Karena indie ini kan independen ya. Tentunya dengan metode mereka itu beda dengan metode yang industri. Jadi artinya saya ini ada wacana mau mendidik mereka itu untuk berpikir secara industri, sehingga bisa masuk ke kancah film nasional gitu. Iya. Mantap. Iya begitu. Jadi next step mungkin James akan membuat film kedua atau ada rencana kedepannya apa gitu kira-kira? Sebenarnya sebelum COVID ini saya udah ada project, ada 3 proyek film yang sedang saya persiapkan. Cuma ya kita sama-sama tahu ya kalau untuk saat ini kan masih depending semua ya. Jadi kembali lagi saya ada mengangkat buat kasih bocoran dari 3 film ini ada satu film yang mengangkat tema superhero Indonesia. Wow. Wah, ini tantangan sih, superhero nggak semua orang bisa buat sih. Itu mimpi saya buat menyamain Avengers seperti yang ditantang sama Bensu tadi kan. Jadi saya tantang balik. Aktornya ada kemungkinan Bensu nggak? Boleh, yang ini yang lewat belakang. Lu jangan pancing bro, setengah tahun dia berubah bro nanti, ya kan? Boleh. Dia berubah kan, mana tahu badannya jadi. Ya, artinya kita KPK ya kan. Kalau ini kita kan open casting ya, artinya setiap orang boleh untuk casting untuk tokoh ini kita welcome. Iya dong, harusnya James kan pasti mendukung Kota Medan kan. Iya betul. Orang-orang Medan pastinya kan. Mana tahu punya bakat, ya kan? Iya. Yang kita nggak tahu kan. Iya. Dan proyek kedua saya ada juga lagi siapin konsep film action juga. Action. Ada bersama dengan Thailand juga, konsepnya konsep Muay Thai, tapi nanti ya ada ceritanya ketemu dengan pesilat Indonesia bla 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 begitu. Iya. Artinya saya mau mengangkat film Indonesia ini jadi naik level. Jadi supaya kita dikenali dunia, bukan dunia, di dunia lah. Dia jangan kesannya kita di Indonesia hanya cuma bisa bikin film cinta remaja yang ya itu aja, terus yang film kuntilanak, pocong ya kan. Nah, itu aja. Satu lagi apa tuh? Iya. Tadi udah 2 tuh, satu action, satu lagi, satu superhero. Tentu sequelnya ini film Ajaib Islam. Tapi kemungkinan besar tidak memakai judul yang sama lagi, judulnya lain dan konsep pun akan sangat unik. Dan ini yang pertama kali di Indonesia kalau bisa diwujudkan. Yang paling dekat yang mana dulu nih? Yang bakal kira-kira terwujud nih? Yang dekat kayaknya film ini ya, film religius romantis ini yang konsepnya unik ini. Mungkin bisa kasih sedikit bocoran seperti apa gitu kira-kira cerita yang bakal jadi ceritanya ini kita mengangkat mualaf di negara lain. Negara lain. Saya nggak mau bilang di negara mana, tapi itulah artinya itu mualaf di negara lain yang akan berarti ini bakal cinta dengan Muslim Indonesia. Iya, berarti ini bakal go internasional bro. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Emang kesana saya targetnya. Supaya naik level kan. Nah, untuk film kedua nih James, kira-kira menurut James
dengan banyak yang mungkin mungkin banyak juga yang tidak support ya kan, banyak yang kritik. Kira-kira menurut James nih bakal booming lagi nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan James terus terang kita di kota Medan, teman lo nih. Saya juga terus terang tidak tahu James sebenarnya. Betul. Terus terang. Berarti kan tahunya dia penyanyi. Terus terang saya cuma tahunya James itu penyanyi. Dan kita tidak tahu. Ibaratnya kurang terkenal lah. Nah. Memang saya kurang terkenal. Tapi ada satu isu lagi yang saya mau kasih pandangan ya. Saya mau tanya dulu sama Bensu. Anda kenal dengan Joko Anwar? Enggak. Saya pernah dengar. Pernah dengar doang. Saya nggak tahu mukanya yang mana sih. Nah, film Indonesia banyak sih. Joko Anwar itu sutradara yang paling terkenal yang sekarang sudah sampai menulis sudah filmnya film Gundala, tahu nggak Gundala? Ya, Gundala. Gundala itu superhero Indonesia yang sudah menembus ke Venice, ke Cannes, ke berbagai macam festival di dunia. Nah, Anda belum kenal. Sama seperti saya juga. Dulu kalau sebelum saya terjun di bidang film. Jadi artinya ini satu pandangan ya, satu segmen yang memang kadang kita orang-orang ini kita nggak karena kadang sutradara kayak begini cuma tulis nama doang, bro, mukanya kan nggak tahu, mukanya enggak mau kenal ya kan? Memang kalau memang saya belum dikenal, cuma artinya ya itulah satu pandangan bahwa ada segmen tertentu di masyarakat kita ini tidak melirik ke film nasional. Karena kan ya tadi kita sudah sama-sama juga mengakui ya levelnya kan beda ya. Kalau mau dibilang ada muncul film Avengers sama film Ajaib Islam, pasti kan semua ke Avengers dong, ya kan? Itu kan udah pasti, saya juga akui, ya kan? Nah, artinya itulah yang menantang saya untuk mengembangkan hashtag yang tadi saya bilang, film Indonesia mesti naik level gitu. Artinya semua orang bisa tahu bahwa film Indonesia kita ini sudah sangat berkembang sekali dari zaman ke zaman, begitu. Tapi jangan khawatir. Iya. Habis Let's Talk with Jompau dan Bensu ini, kamu akan lebih banyak dikenal. Amin. Tapi kalau aku pribadi sih, kalau James memang jiwanya ke perfilman, terutama kota Medan, James itu benar-benar harus belajar banyak dari Korea menurut saya. Iya, itu salah satu inspirasi saya juga. Karena Korea benar-benar kali ini, kalau menurut saya nih ya, saya juga kurang tahu, saya tidak melihat data nih, menurut persepsi saya, asumsi lah ceritanya. Jadi bahwasannya film Korea sekarang lebih terkenal dari Hollywood sekarang. Target audiensnya lebih besar kayaknya sih. Iya. Mau yang anak-anak, mau yang orang tua, orang apa. Dari segi sponsorship juga banyak yang sangat mensupport drakor. Iya. Kalau kita lihat ya itu yang sekarang yang itu film Is Okay to Be Not Okay itu kan, di mana artis pemain utamanya itu pakai semua dari rambut sampai kaki semuanya disponsor sama ini brand terkenal. Bisa aja dia satu kepala rambut sampai kaki ya, itu bisa satu badan. Iya. Nah itulah artinya posisi branding orang tuh bisa sampai ke tahap itu gitu. Semoga bisa lah ya. Jadi kan ini sebuah PR buat kita semua ya. Kalau Jompau juga ada yang mungkin sineas perfilman, ini PR yang sangat menantang buat kita. Bagaimana kita menaikkan film Indonesia itu ke naik level yang berbeda. Jadi marilah kita sama-sama kita menggunakan imajinasi kita, menggunakan kreativitas kita supaya menghasilkan karya-karya yang unik dan berisi. Jangan hanya yang itu saja. TikTok. Tapi harusnya bangga lah ya. Di kota Medan ada satu orang seperti James begini ya. Oke James, mungkin ini yang terakhir lah untuk James sendiri. Sekarang bisa nggak James meyakinkan Jompau Lovers terutama, gimana yang kita sejak lahir, otak kita sudah terbentuk nih, kita Medan kota kecil, kita Medan nggak mungkin bisa ini, kita nggak mungkin bisa buat film, kita nggak mungkin bisa ini, bla bla bla. Bisa nggak buat satu keyakinan berubah mindset Jompau Lovers atau kita semua ini jadi seperti Korea yang dulunya tidak mungkin kalahkan Hollywood dan sekarang malah mereka lebih luar biasa. Oke, kalau saya boleh buka datanya ya, saudara yang tadi saya bilang itu ya, Joko Anwar ya, dia itu kelahiran Medan, beliau itu kelahiran Medan, dan banyak juga artis top nasional lah, itu banyak yang dari Medan juga, kayak Mawar Tejong, kalau tahu ya Mawar Tejong itu dari kota Medan juga, kayak Maele, kayak ya banyak lah, ya, artinya semuanya itu dari kota Medan. Cuma masalahnya kenapa orang itu memilih untuk merantau ke sana. Nah, karena di sini kan belum ada wadahnya. Nah, cuma sekarang sudah ada wadahnya kan, di kita lah gitu. Artinya ya
peluang sudah mulai terbuka sih. Ya, mulai terbuka untuk memberikan kesempatan ya. Dan juga kalau kita mungkin nggak tahu ya, tapi kalau kita perhatikan di indie, di komunitas indie, itu sudah ada beberapa film yang bahkan sudah meraih penghargaan di berbagai festival di Indonesia. Udah banyak. Ada beberapa judul, kalau saya boleh bilang, kalau mungkin Jumpa Lovers bisa ngecek di Google ya, ada Mauliate, itu film yang sudah berhasil meraih penghargaan di festival film yang ada di Indonesia. Jadinya potensinya besar sekali di Medan ini. Potensinya besar sekali, cuma belum cuannya besar ya. Cuma belum cuannya belum tentu besar, bro. Iya. Cuan belum tentu besar. Belum tentu. Potensinya ada. Potensinya ke sana ada. Ya, maksudnya gini loh, masa kalau orang Medan bisa berhasil, Bu. Masa untuk investor di Kota Medan mereka pun pasti berani kan. Kira-kira kan begitu. Selama ini kan mungkin mereka takut ya kan. Itu juga mungkin yang perlu saya luruskan ya. Kalau kita maunya langsung kita invest film pertama langsung cuan, itu kemungkinan cuma 1%. Karena seperti Falcon Pictures, Falcon PH yang punya film Dilan itu, mereka mesti punya 13 film baru bisa dapat Dilan. Dimana satu film itu kata-kata kita tahu ya, 7M, 10M ya. Jadi artinya kalau kita 7 aja kali 12 sudah berapa itu? Sudah sampai 100M. Mereka gelontorkan, baru bisa dapat film Dilan yang langsung dapat 100M lebih. Balik kembali ya. Nah, itulah perjuangannya. Jadi berarti lu hebat dong, James. Film pertama doang ngeraba-ngeraba baru belajar aja udah bisa untung begitu kan. Ya. Lumayan loh, lumayan lah ya kan. Dia kan 2016 dia baru mulai belajar. Ya mungkin konsep ya, kan? Mungkin konsep dan kontennya unik sih kalau saya bilang cuma itu sih yang dan juga pas. Ya, menurut saya pas sih, Bro. Cepet loh, terlalu cepet. 2016 belajar, filmnya kapan? 2017? 2019 baru 89 3 tahun. Itu udah termasuk proses. Iya. Udah launching. Ya artinya saya juga seorang seniman ya, saya juga cukup menguasai beberapa hal di dalamnya juga, termasuk pemilihan soundtrack juga saya yang tuntangan waktu itu. Pemilihan soundtrack, pengaturan scoring di musik ya, walaupun kita pakai director yang lain, tapi aku tetap in charge, full in charge begitu. Tapi selain kita bisa buat film yang bagus, menurut saya juga harus pas launchingnya itu momennya mau tepat sih. Ya betul, gimmicknya, momennya tepat. Kita mesti bisa artinya timingnya pas lah, karena waktu itu kan pas juga lagi heboh-hebohnya pernikahan Roger sama Cut Mariska kan, dimana kan cerita kenyataan juga tuh. Nah sama ini kan ditentang sama orang tuanya karena kan cowok ini kan dulunya bukan Islam dan dulunya juga ya Roger tahu ya apa agama Kristen ya. Roger dulunya Kristen. Juga pernah sangkut kasus narkoba kan, namanya ya orang tuanya agak nggak setuju gitu. Cuma dari film kita lah membawa berkah jadinya buat mereka. Gitu, menikah gitu ya. Jadi menikah, hype-nya juga luar biasa. Film kita juga jadinya terekspos juga secara langsung gitu. Meledak dalam bersamaan. Jadi kita di sini selamat untuk Roger juga. Iya. Juga lama sih mereka udah punya anak Iya. Untuk James juga best. Iya. Mungkin untuk terakhir ada pesan untuk John Paul Lovers dari James. Pesan untuk John Paul Lovers, jangan pernah berhenti bermimpi, dan selama Anda yakin passion itu bisa menghasilkan, bisa membuat Anda merasa lebih berarti, Anda kejar saja passion dan mimpi Anda itu. Pasti akan tercapai. Asik. John Paul Lovers, jangan lupa untuk tetap stay tune ataupun streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang, dan full videonya bisa dicek di YouTube John Paul channel. Oke, kita sampai jumpa lagi di Let's Talk with John Paul selanjutnya. Thank you James. Bye.